Baiklah, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan mata kuliah hukum diklat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. acara perdata ya, pada kesempatan ini Senin 21 Maret 2022 kita melanjutkan perkuliahan mudah-mudahan gak terjadi kendala lagi dan suara dapat sampai dengan baik. Sebetulnya materi telah disampaikan pada link siakat. Mungkin kalau membuka siakat, rekan-rekan bisa memperhatikan. Nah, di sini kita mulai secara berteoritis dahulu ya. Mudah-mudahan terkondisikan dengan baik. Secara teoritis kita harus mengenal apa itu hukum perdata. Mungkin nggak salah kalau saya meminta kelas ya, salah satu perwakilan untuk bisa menyampaikan definisi hukum perdata. Ada yang berkenan? Ahmad, Pak. Baik, silakan Mas Ahmad. Iya, terima kasih Pak Editor. Hukum perdata, kalau menurut para ahli, banyak sekali definisi yang dijabarkan. Namun dari semua definisi para ahli itu, saya menyimpulkan bagi berikut. Hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang perorangan atau orang perorangan dan kelompok ataupun kelompok versus kelompok mengenai suatu hal. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Hukum perdata itu merupakan hukum publik, bukan? Bukan, tentunya adalah hukum privat. Hukum privat, baik. Mungkin sudah terwakilkan oleh rekan Ahmad ya. Saya kira lupa terhadap teori hukum perdata ya, mungkin bertemu di semester 4 ataupun semester 3 tentang hukum perdata. Kita tarik ya secara kontekstual ya pada hukum acara perdata. Sesuai dengan namanya, hukum acara berarti cara penerapan kegiatan hukum. Kalau bahasa sehari-hari ya, oleh praktis itu melakukan kegiatan secara beracara atau kita beracara. Nah, di sini
sama-sama menyimak ya. Menurut Sudikno sendiri bahwa hukum acara itu sebagai peraturan tentu yang mengatur bagaimana caranya untuk menjamin ditaatinya hukum perdata secara material, tentu dengan adanya perantaraan ya pemeriksa, yaitu hakim ya, ada pihak, ada prosedur ataupun pendukung pelengkap untuk memenuhi kegiatan beracara. Itulah menurut si Sudikno. Senada terhadap Priyono mengatakan bahwa bagian daripada rangkaian peraturan yang mana untuk memuat bagaimana orang harus bertindak terhadap ya dan di muka pengadilan, dan juga bagaimana pengadilan itu harus bertindak. Nah, oleh karenanya kesemuaannya itu untuk mengatur peraturan hukum perdata. Memang secara letterleh bahasa-bahasa yang disampaikan para ahli ya terdahulu sepertinya perlu adanya penafsiran terkhusus terhadap bahasa bakunya, dan mudah-mudahan tidak menjadi suatu kendala dalam memahami bahasa para ahli ya, karena saya mengutip juga ini masih secara originalitas pendapat-pendapat para pakar hukum acara perdata ataupun hukum perdata. Kemudian kita merujuk terhadap Abdul Qadir Muhammad, kebetulan merupakan guru besar pada kampus saya dulu. Beliau juga menyatakan hukum acara perdata itu konsonan peraturan hukum. Tentu di sini sebagai proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan, yang mana secara kontekstual sudah terpetakan ya dari gugatan sampai dengan putusan pengadilan melalui hakim. Lain pula terhadap pendapatnya Retno. Di sini mengatakan bahwa sebagai kaidah hukum ya yang dapat menentukan, kemudian juga yang dapat mengatur tatanan pelaksanaan terhadap kepentingan hak dan kewajiban secara keperdataan, tentu yang diatur di dalam hukum perdata material. Mungkin sampai saat ini belum ada yang didiskusikan ya, karena ini merupakan pendapat para ahli. Tentu pendapat para ahli sangat beragam, meskipun dalam mengartikulasi pemaknaan satu tujuan ya, satu misi. Kemudian ada tahapan-tahapan beracara ya di
peradilan perdata. Sekilas saya menyampaikan karena teman-teman juga dapat mempelajari secara otodidak ataupun secara reference ya di website. Di sini ada tahapan yang pertama, bisa melakukan pengajuan yang namanya gugatan. Terserah gugatannya dalam bentuk umum, khusus, ataupun permohonan dan sebagainya. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Nah, dalam pemeriksaan ini yang kita kenal dengan melaksanaan beracara di forum ataupun di ruang sidang. Kemudian secara pembuktian bisa dilakukan dengan melakukan ataupun menunjukkan ya alat bukti berupa bahan bukti, berupa barang bukti. Ada yang masih ingat terhadap alat bukti di hukum perdata? Surat, Pak. Alat buktinya apa saja kalau masih ingat? Saya kasih clue-nya, kalau di pidana itu pengecualian di perdata ya, itu ada keterangan terdakwa ya, lain. Artinya di perdata tidak ada. Ayo, alat bukti masih ada yang ingat? Sama, Pak. Mungkin kalau yang lain, Mas Ahmad tadi sudah partisipatif. Izin, Pak. Afwan, Pak. Silakan, Ya, Pak. Bang Aston. Menurut bukti tertulis, yaitu surat, bukti saksi apa ya? Saksi apa ini? Saksi terhadap sengketa yang ada. Saksi fakta, Saksi fakta atau saksi sengketa perkara perdatanya, Pak. saksi ahli, kemudian apa lagi, Pak? Pengakuan atau sumpah, Pak. Ya, Sementara itu aja di situ, Pak, yang saya tahu. Maaf. ya betul itu, Bang. Selama ini kita masih menggunakan hukum acara daripada kolonial ya. Sementara kita ketahui terhadap perkembangan belum ada perubahan ataupun belum ada sinkronius secara perkembangan di masyarakat, kemajuan dan melek teknologinya. Tadi disebutkan adanya surat ya,
dalam pembuktian. Kalau rekan-rekan mengartikan terhadap surat secara dikenal dengan paper, ya, di atas kertas, itu surat. Karena bisa dibilang zaman dulu itu belum adanya teknologi semutakhir ataupun secanggih saat ini. Kemudian adanya saksi ahli. Secara substansi, ya, saksi ahli artinya orang yang berkompeten di bidang terhadap konsentrasinya. Kita telah menamatkan ataupun menyelesaikan S1 kesarjanaan bidang hukum, ya. Itu sebetulnya kita udah menjadi seorang ahli karena kita udah konsen berproses sampai menamatkan, sampai memiliki legalitas, ya, bisa dibilang sah. Namun belakangan ini memang secara kalau berpartisipasi sebagai ahli memiliki aturan-aturan non rigid sebagai debatable sebenarnya. Ya, namun itulah perkembangan hukum agak terlambat terhadap perkembangannya masyarakat. Kemudian tadi dikenal adanya sumpah. Secara sumpah di setiap memulai persidangan, ya, seorang saksi itu untuk dimintai keterangan ataupun lebih lanjutnya kesaksiannya itu diawali dengan sumpah. Berarti sudah terhitung daripada itu merupakan komponen alat bukti. Kemudian adanya pendapat, ya. Oleh karenanya segala sesuatu seorang yang memiliki hasanah, ya, keilmuannya secara dapat menyampaikan secara pendapat lah, ya. Artinya pendapat itu apakah merupakan rujukan secara literat ataupun pendapat secara asumsi. Nah, secara perkembangannya hukum juga di sini ini masih menjadi debatable, ya. Oleh karenanya memang di dalam dunia intelektualitas ataupun intelektual, ya, pemikir itu bukanlah merupakan hukum sebenarnya, karena itu merupakan alur pikir. Saking fokusnya, saking
memang pemerhati, oleh karenanya pendapat dihitung menjadi komponen alat bukti. Namun apakah itu masuk dalam penilaian oleh pengadilan? Nah, disitulah pembuktian. Artinya secara tertulis, dunia digital juga bisa meliputi surat atau paper ya secara tertulis, malah bisa pula menjadi tegas, sedetailnya, jelas, akurasinya ya. Jadi sampai saat ini bukti tertulis hanyalah bersifat tertulis di paper. Kemudian setelah menyampaikan acara material ataupun pembuktian ya, diikuti dengan putusan. Di sini kadang-kadang menjadi ambiguitis ya oleh rekan-rekan. Oleh karenanya kita merupakan insan hukum ya, intelektual hukum. Kalau di masyarakat secara sosial, mereka menyamakan terhadap kata putusan dan kata keputusan. Secara keputusan tentu itu dibuat oleh pemilik kewenangan secara birokrasi ataupun pejabat publik. Ini masih debatable juga terhadap pemaknaan putusan. Putusan hanyalah dikenal dibuat oleh institusi peradilan ataupun pengadilan ya, melalui pemeriksaan ataupun serangkaian pemeriksaan oleh tim pemeriksa, yaitu hakim. Meskipun secara asumsi ya, hakim dikatakan sebagai pejabat publik juga, karena dapat mengambil suatu keputusan untuk menetapkan ataupun meletakkan putusan di produk pengadilan. Kemudian ada upaya terhadap putusan. Teman-teman ketahui ya, ada di tingkat banding ataupun tingkat Mahkamah Agung, ataupun secara kita kenal dengan tingkat upaya luar biasa. Nah, lalu yang terakhir adanya rangkaian eksekusi secara eksekutorial ya, terhadap pemenuhan pengajuan oleh pihak yang ingin menjalankan produk lembaga peradilan. Dari ke-6 tahapan peradilan perdata tersebut, saya membuka
em, sharing ya, ataupun pertanyaan ataupun diskusi, silahkan. Kak, eh begini Pak ya kita ini studi kasus eh, yang sedang saya angkat mengenai begini Pak, suatu badan usaha milik negara yang notabene-nya adalah dikelola oleh negara dan ini mengatur tentang hajat hidup orang banyak. Lalu secara birokrasi suatu penetapan dari keputusan yang diambil oleh BUMN ini harus melalui rangkaian proses penetapan dari tingkat pusat atau bisa dibilang setingkat menteri. Pertanyaannya Pak, kenapa suatu keputusan yang ditetapkan oleh menteri itu atau bisa dibilang KTUM selalu dimentahkan oleh hakim? Dalam hal ini dengan alasan dan amar putusan yang mengatakan tidak berwenang untuk memutuskan. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Mungkin ini sebagai eh, alarm ya, ataupun sebagai pengingat, karena dewasa semester ya, saya bilang dewasa semester. Oleh karenanya rekan-rekan kan pernah mengambil mata kuliah terkait concern hukum, pernah mengambil mata kuliah hukum acara tata usaha negara ataupun peratun ataupun KTWN. Pasti pernah juga mengambil mata kuliah tata negara ya, atau HTN. Pernah mengambil mata kuliah pidana ataupun acaranya, dan ini hukum acara perdatanya. Pasti di sana secara garis besar nggak bisa dihilangkan ataupun dilupakan ataupun dihindarkan adanya mempelajari terhadap kompetensi. Tentu jangan dilupakan secara penerapan ya, di suatu kegiatan hukum acara. Kompetensi itu lahir dari teorinya, lahir dari dasarnya untuk kita beracara ataupun berkegiatan hukum. Nah, oleh karenanya itu menjadi sebuah petaan atau pemisahan atau pembatasan secara absolut ya, itu sudah ditetapkan yang berhak ataupun yang berwenang melakukan ataupun menjalankan profesi, entah sebagai hakim, entah sebagai persekutor, entah sebagai penasihat hukum. Artinya itu tidak boleh ditabrak. Ataupun secara kompetensi relatif. Ada yang masih ingat kompetensi relatif? Silakan Mas Ahmad.
arti kompetensi relatif. Eh, kalau salah mohon diluruskan ya, menurut pandangan saya. Kompetensi ini adalah hal suatu yang melekat pada suatu lembaga. Maka kompetensinya itu mungkin kita menghitungnya ya, ya secara normatif melekat pada institusi itu, Pak. Menurut pandangan saya seperti itu, Pak. Kalau salah mohon di Ya, secara normatifnya. artinya semua peran itu memiliki batasan masing-masing karena merupakan menjalankan peran. Jadi fungsi daripada peradilan tata negara ya ataupun MK itu hal tersendiri. Fungsi daripada peradilan umum meskipun dalam kontekstual masih bersatu dalam berkegiatan arti satu atap ya, tapi di situ sudah concern ya menangani pidana, artinya khusus di luar daripada hukum privat. Menangani perdata tentu concern terkait hukum privat ya, hak dan kewajiban. Tentu beda dengan hukum pidana. Artinya ada suatu hal-hal yang seperti dihaturkan Mas Ahmad terkait case yang disampaikan ya. Artinya ada sesuatu do and done-nya yang bisa diterima, bisa ditolak, karena itu bukan merupakan ranah kewenangan secara kompetensi yang diberikan oleh kepastian hukumnya ataupun diberikan terhadap undang-undangnya untuk melakukan pemeriksaan. Artinya di situ memiliki jalan masing-masing ataupun arah daripada tujuan masing-masing. Seperti itu, Mas Ahmad. Tadi pertanyaan Iya, Pak. cukup menarik dan bagus ya. Tapi saya menyampaikan konsep-konsep tadi sebenarnya untuk menggugah ya rekan-rekan agar tidak salah untuk mengulang kembali ataupun mengulas ya. Setidaknya sebagai ahli intelektual hukum ya, itu bisa saja jadi bumerang, bisa saja menjadi hujatan pujian. Karena ketika tadi ya, misal kita salah dalam menyempurnakan argumen ataupun menyampaikan penafsiran, sudah pasti untuk melangkah ke depan akan mengalami terseok-seok. Karena yang pastinya ini bukan diperuntukkan pada roda 2 untuk masuk jalan tol. Ya, artinya itu memiliki arahnya masing-masing ataupun memiliki wadahnya masing-masing.
Nah, seperti itu. Mungkin ada yang lain atau sambil saya absen ya. Bastian hadir ya. Ahmad Saputra, Hadir Pak, Bram hadir Pak. Hadir Pak, hadir Pak. Andi Marwanto, Jainal, Hadir Pak. Pak, hadir. Hadi Pratiwi, Hadir Pak. Asti, Hadir Aston, Pak. Azhari, Devi, Hadir Pak. Dwi Septiani, Emerlin Pengeribuan, Hadir Pak. Erna Dewi, Hadir Faisal, Pak. Fernando, Hadir Pak. Ahmad Kurniawan, Iksan Maulana, Juli Gunawan, Kamaludin, Marina Sinar, Hadir Pak. Mega Utami, Muammar, Hadir Pak. Nurjana, hadir Pak. Nurmala, Renaldi, Samsu hadir Pak. Ria, Rudi, Seli, Siti, Trisna. Hadir Pak. Hadir Pak. Baik itu dan atas partisipasi